ancaman pidana check-in di hotel bagi pasangan di luar nikah sempat viral di media sosial. Sejumlah orang mengkhawatirkan hal tersebut yang didasari pada pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP tentang perzinahan dan kumpul kebo. Tak main-main, sanksi yang dikenakan pasal perzinahan ini adalah pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori 2 atau mencapai 10 juta rupiah. Sontak pengusaha perhotelan protes. Hal ini dikhawatirkan akan jadi momok menakutkan bagi industri pariwisata dan perhotelan di tanah air sebab bisa berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia secara drastis. Di sisi lain, saat ini industri perhotelan masih mencoba bangkit akibat efek domino pandemi dan okupansi hotel pun masih berkisar 40-50%. Lantas, apakah benar check-in hotel bagi pasangan belum nikah bisa dikenai pidana? Meski memahami dasar moral munculnya pasal itu, namun apakah memang negara melalui RUU KUHP seharusnya mengurusi masalah privat? Tim TV One mengabarkan. Terlibat semua tuh. Ya, mempelajari. memang ini Narasumber luar kita biasa pagi ya. ini pemirsa, luar biasa nih pagi ini narasumber kita. Tapi hal itu aja. Ini juga tapi di luar secara hukum ini menjadi polemik karena juga banyak yang bertanya-tanya. Apakah ini juga sudah dipikirkan oleh pemerintah nantinya akankah juga mengurangi dari pemasukan para industri perhotelan dan pariwisata kita? Karena tidak hanya warga negara Indonesia yang berkunjung ke wilayah-wilayah di Indonesia, tapi juga ada warga negara asing di sana yang memang sebenarnya di wilayah barat itu udah biasa, Vi. Biasa tanpa hubungan menikah, pernikahan, liburan, kemudian nginap di hotel, iya, Waduh. tanpa surat nikah juga. Di Indonesia seharusnya jangan tiru yang itu dong seharusnya kan. Ya. Nah, oke. Bersama kita pagi ini, tadi saya sudah mengatakan, saya sempat ngobrol-ngobrol nih sama Ibu Ning Zubaidah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Ning ini wabarakatuh. menyebutkan sudah cukup lama Ibu ini menguliti lah gitu loh. Dan juga memantau jalannya rancangan undang-undang, apalagi terkait dengan pasal yang ini ya Bu Ning ya. Ya, betul. Nah, coba nanti kita dengar paparan dan juga pemahaman yang bisa disampaikan oleh Bu Ning. Tapi juga kita akan mewawancarai juga pagi ini nih, ada Sekjen PHRI. Iya, ada Pak Maulana Yusran, Sekjen PHRI. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Pak Maulana. pagi. Selamat pagi. Baik, Pak Maulana, ini saya langsung ke Bapak, Pak. Melihat mungkin PHRI yang juga salah satu yang akhirnya ketar-ketir dengan Gusar. nantinya kalau memang benar-benar disahkan begitu ya pasal ini. Dari sisi PHRI menyorotinya, apakah ini memang nantinya juga akan berdampak besar terhadap industri pariwisata dan perhotelan kita? Ya, tentu kami menanggapi dari RKUHP tersebut memang ada potensi ya yang sangat beririsan dengan industri pariwisata. Karena kalau kita bicara ranahnya itu masuk ke ranah pidana yang hal-hal yang privat tersebut, tentu potensi-potensi laporan itu akan sangat banyak. Apalagi nanti kalau kita bicaranya ada yang istilahnya menjebak dan seterusnya. Karena hal-hal seperti ini bukan menjadi hal baru ya bagi di industri pariwisata, khususnya apalagi kalau yang bergerak di sektor usaha perhotelan. Tanpa ada tanpa adanya unsur pidana pun, delik aduan ini kan juga sudah dilakukan sebenarnya oleh pemerintah daerah umumnya. Namun ya, kalau saat ini yang merazia itu umumnya adalah Satpol PP. Nah, kalau sudah masuk ranah pidana, tentu yang akan merazia itu adalah polisi. Nah, kita juga perlu pahami bahwa tidak semua negara, kita kan menyasar ke ranah wisatawan mancanegara. Tidak semua negara, setiap negara itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Jadi kita bicaranya di sini bukan masalah kita menghalalkan perzinahan, bukan itu substansinya, tapi kita lebih kepada bagaimana nanti potensi polemik ke depannya karena delik aduan tersebut. Karena nggak bisa dipungkiri juga bahwa delik-delik aduan ini juga ada pasal-pasal, ya, ada orang-orang yang juga akan menjebak dan seterusnya. Dan bagaimana jaminan kenyamanan tamu terhadap pada saat mereka menginap di hotel jika RKUHP ini mengatur ke ranah privat seperti masalah perzinahan tersebut. Demikian, Mbak. Oke. Jadi Pak Maulana merasa terancam lah bila mana ini disahkan menjadi undang-undang, begitu ya Pak? Ya tentu iya, karena kita melihat potensi ke depan, Mas. Potensi ke depan ini yang menjadi yang kita lihat karena merujuk juga apa-apa yang sebenarnya sudah sering terjadi di dalam pada sektor usaha perhotelan itu sendiri gitu loh. Bahwa
setiap masyarakat, walaupun itu dikatakan hanya delik aduan dari suami atau istri atau anak gitu loh. Tapi kan dinamika implementasi di lapangannya nanti tidak hanya sebagus apa yang dikonsepkan dalam tulisan dalam undang-undang tersebut. Itu juga harus dilihat. Lagi pula juga harus yang jadi polemik di kita juga sekarang yang namanya hukum perkawinan itu kan sifatnya perdata ya. Dan orang yang melanggar moral itu harusnya diberikan pelanggaran moral, bukan dipidanakan. Ini juga menjadi satu yang menarik untuk dibahas ya. Bisa unsur perzinahan itu masuknya langsung ke ranah pidana. Nah ini menjadi bias nanti di masyarakatnya. Demikian Mas. Ini karena sudah disinggung oleh Pak Maulana Yusran, tanya langsung lah kalau gitu dengan pakar hukum rumah tangganya lah ya gitu, pernikahannya gitu. Bu Ning, Ya. berkomentar dong Bu soal ini Bu, ini kan jadi polemik ini Bu di masyarakat. Ya sebetulnya menurut saya itu tidak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Yang pertama, kalau kita melihat dari sejarah, katakanlah terbentuknya RUU KUHP itu memang turun naik. Artinya tentang delik atau tindak pidana perzinaan itu. Oke. Bahkan pernah kalau tidak salah pada tahun 99 itu diancamnya untuk tindak pidana itu 5 tahun, itu pernah. Termasuk Itu berat kalau loh tidak itu ya. salah ya, mudah-mudahan saya tidak salah ingat ya, pada pasal 419 RUKHP tahun 99 dan juga tahun 2000. Kemudian yang sekarang memang di dalam pasal 419 itu, jadi tindak pidana zina itu tidak hanya dilakukan oleh laki-laki yang beristri atau perempuan yang bersuami, tetapi juga oleh laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat perkawinan. Itu sebetulnya sudah masuk nilai-nilai Indonesia, nilai-nilai budaya Indonesia, nilai-nilai agama di Indonesia. Kita juga tidak boleh lupa bahwa sumber pembentukan hukum di Indonesia itu ada 3. Pertama adalah hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Hukum Barat ini artinya yang semuanya itu memang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila tentunya hal ini. Nah dalam hal ini menurut saya, kalau saya melihat dari katakan sejarah, itu memang yang terakhir sekarang ini 1 tahun kan? 1 tahun dan dendanya atau loh. Atau kategori 2. Kategori 2 itu berapa? 10 juta cuma. Jadi terhindar dengan 1 bulan cukup membayar 10 juta, gitu kurang lebih kan? Bagaimana? Ya artinya kan 1 tahun. itu kan artinya 10 juta itu 1 tahun. Ancamannya 1 tahun. Kemudian atau denda kategori 2 atau 10 juta. Nah seperti itu. Nah dalam hal ini menurut saya kita jangan hanya melihat sebetulnya Bapak Maulana. Sekjen Pak Maulana itu tidak usah khawatir lah menurut saya. Okay. Karena di samping ini tidak usah khawatir begini. Karena kalau melihat di rumusan yang ada ya. Yang dapat melakukan pengaduan itu hanya suami, istri, atau anak tadi. Orang tua, anak. Orang tua itu orang tua kandung. Anak tuh anak kandung. Anak tiri, anak asuh, anak anak angkat, tante, bibi, paman, semua kakek, nenek, tetangga. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi tadi yang dikhawatirkan Muning bahwa nantinya tahu-tahu sewaktu-waktu bisa berubah nggak nih? Yang melaporkan tidak hanya yang disebutkan tadi. Tidak bisa kalau namanya delik aduan karena sudah ditentukan di dalam katakanlah sekarang masih RUU ya. Itu hanya yang disebutkan di dalam katakanlah RUU tersebut, RUU KUHP tersebut. RT RW tidak boleh. Nah, kalau melihat dulu kalau tidak salah pada RUU KUHP tahun 2013 mudah-mudahan saya tidak lupa ya, ada tahun 2008, 2010, 2013, 2015 sampai semuanya itu saya ada gitu kan. Nah itu bahkan pernah dimasukkan selain suami istri pihak ketiga. Nah saya menerjemahkan pihak ketiga. Saya bersyukur terus terang saya sebagai seorang muslimah saya bersyukur. Bersyukurnya apa? Berarti pihak ketiga itu siapa saja yang merasa dirugikan. Nah seperti itu. Buning kalau misalnya untuk warga negara asing kan kebanyakan juga tadi dikhawatirkan bahwa memang turis-turis asing nih yang ke Indonesia itu bisa warga negara asing yang melaporkan orang tuanya dari negara asing. Apa mungkin? Apa mungkin? Nah sekarang di Indonesia pun mana sih orang tua yang akan melaporkan anaknya berzina? Rasanya kok tidak mungkin. Itu aib ya dalam itu aib. Kita harus usaha untuk supaya itu tidak terpublish dah. Lalu anak. Apa mungkin itu kan memang di dalam penjelasan dari pasal 415 anak tuh anak berusia 16 tahun.
itu baru bisa mengadukan ke pihak yang berwajib, kan begitu, ya kan? Anak kandung saja, keponakan tidak boleh, saudara tidak boleh, pokoknya selain itu tidak boleh. Nah, dalam hal ini sesungguhnya kalau mungkin melihat dari, karena masih ada kesempatan masyarakat pun, kalau lihat dari nilai-nilai hukum Islam itu pun masih jauh Tapi sekali. bedanya apa Bu Ning sama pasal perzinahan yang memang sebenarnya udah ada juga, udah digunakan sekarang? Kalau dulu dalam pasal 284 KUHP itu delik aduan absolut. Artinya di sini jadi yang mengadukan hanya suami atau istri disertai dengan perceraian atau pisah meja makan tempat tidur. Nah, sebetulnya dalam pasal 28 KUHP itu yang tunduk kepada pasal 27 BW, artinya yang pada KUH Perdata begitu. Tapi tidak demikian halnya. Nah, sehingga sekarang ini, Nah, yang di RUU sekarang KUHP ini, enggak, maksud saya sekarang ini masih berlaku pasal 28 KUHP. Nah, yang dibahas Bujang gadis, janda duda tidak akan dikenakan hukuman. Sekarang ini. Karena itulah para tim penyusun dari, saya sangat menghargai pemerintah maupun saya tahu bagaimana itu suara-suara, katakanlah aspirasi dari masyarakat. Saya tahu betul walaupun saya tidak berada di situ. PHRI ini. Iya. Maksud saya tuntutan, bahkan ya seperti halnya kalau saya melihat dari hasil penelitian dari BPHN. Itu kan mereka tuh melakukan penelitian terlebih dahulu, dulu masih namanya LPHN, Lembaga Penelitian Hukum Nasional. Sedemikian rupa memasukkan supaya nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya Jadi sekarang masuk. bujang yang masih single pun Sekarang ini kena nantinya ya kalau sudah disahkan. Kalau diadukan. Iya, Kalau diadukan Diadukan yang tadi oleh orang Ibu Ning. tua atau oleh anaknya. Ya. Oke. Jadi bujang, gadis, janda duda sekarang ini masih boleh. Siapapun tidak boleh mengadukan. Nanti kalau misalkan itu disahkan, yang boleh itu pun menunggu kalau tidak salah 2 tahun lagi baru bisa diberlakukan. Masih lama lagi. Nah, iya, masih lama lagi. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Oke, baik. Bu Ning, kita ditahan dulu mungkin penjelasannya sambil juga nanti kita dengar lagi komentar. Apalagi sih yang menjadi kekhawatiran beberapa lapisan masyarakat, salah satunya kita hadirkan pagi ini adalah PHRI ya. Nanti mudah-mudahan Ibu Ning bisa menjembatani lah kurang lebih seperti itu. Kami akan kembali saat lagi pemirsa.